ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah tantangan apa yang dihadapi oleh kakak-kakak semua di awal-awal mencoba profesi sebagai makeup artist ya, ada juga sebagai travel blogger ataupun Kak William ya, official partner Facebook Gaming. Tantangan pertama tuh Mhm. menurutku yang paling susah cari follower. Mhm. Itu agak susah. Tapi kembali lagi, kalau kitanya rajin, continue, konsisten, post konten, itu platform entah YouTube atau Instagram atau TikTok itu ngebantu agar algoritmanya dapat sesuai dengan bidang masing-masing. Misal aku makeup artist, aku Mhm. nge-post tiap hari foto atau video makeup hasil makeupku. Itu dari Instagram ada, setauku ya, ada apa ya, aduh istilahnya. Jadi, oh nih akun aktif nih gitu, terus disalurkan muncullah di explore, dari explore itu orang-orang baru mulai follow. Terus Mmm. yang kedua susah, mmm, konsistennya susah menurutku. Tantangannya itu, Mmm. pertama malah aku lumayan dapat tantangan sih dari orang tua, karena dulu kan aku sempat kerja kantoran ya, maksudnya yang dapat, Mhm. penghasilannya, pastilah gitu. Terus saat aku mau resign, terus aku bilang aku mau fokus, ya terutama mamaku sih nanya kayak, "Kamu yakin, mau, eee, mau freelance?" Gitu kan. Tapi, Mhm. ya pertama-tama tuh kayak lumayan, apa, istilahnya di-underestimate lah gitu. Tapi aku kembali lagi aku buktiin sih, aku kasih tahu nih kalau misalnya aku menang lomba ya, "Mah, nih aku nih menang lomba nih, hadiahnya lumayan nih segini." Terus, soalnya kan semakin ke sini juga aku udah lumayan dapet, ya banyak kerjaan lah ya dari bidang itu, terus, beberapa kali juga udah pernah dapet trip gratis juga. Jadi, sekarang sih orang tuaku terutama mamaku itu udah mulai percaya lah gitu. Jadi sebenarnya kalau tantangannya pertama itu sih, tapi yang penting kita bisa buktiin aja. Terus yang kedua, konsisten iya sama kayak Kak Farah, karena kita tuh butuh manajemen waktu banget heeh, manajemen waktu banget karena kayak jujur sih kayak misalnya hari ini, mau upload IG story ini, IG feed ini, misalnya habis itu mau di Facebook juga, di mana-mana juga, belum lagi misalnya edit video atau apa, aduh lumayan waktunya lumayan, apa ya, kekejar-kejaran gitu. Mmm. Terus, eee, kalau aku satu lagi mungkin tantangannya, multitasking-nya itu agak agak susah ya, waktu pas lagi kalau aku. Misalnya kayak kemarin, eee, liputan di perahu gitu, aduh lumayan susah banget, udah perahunya kecil, harus, videoin pakai HP, videoin buat IG story, upload IG feed, aduh, apa ya, lumayan multitasking-nya lumayan harus bisa handle gitu loh kalau aku ya. Mhm. Oh mungkin siapin memory card buat, fotonya lebih banyak, siapin baterai supaya kameranya nggak cepet habis, lebih kayak gitu juga sih sebenarnya. Jadi stay in the game pun punya tantangan yang berat sih. Sekarang waktu kerja, kadang mood live streaming ini artinya memang kita benar live seperti ini gitu. Kita sedang menghibur orang banyak. Kadang nggak setiap hari kita lagi happy gitu. Nggak setiap hari mood kita baik. Dari pagi live stream saya mulai jam 9, 3 jam, selesai jam 12. Jam 12 saya makan. Kalau dapat istirahat bentar, sore saya ngedit. Jadi sekarang target dari Facebook harus siapin video offline, terserah mau video apapun gaming yang harus diposting sekian per minggu. Malam saya live lagi untuk ngejar on air 120 jam. Jadi dari buka mata sampai tutup mata ya stream, sleep, stream, sleep setiap hari. Itu punya tantangan tersendiri, itu penuh pengorbanan lah. Sekarang sudah banyak terdapat content creator, blogger, selebgram, streamer mungkin ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mendapatkan tempat di hati penonton? Dikarenakan sudah banyak nih yang melakukan hal tersebut, terlebih lagi mereka lebih hebat atau berpengalaman atau memiliki peralatan yang lebih baik. Don't be better,
Be different. Oke. Karena kalau better, pengalaman pasti yang udah duluan. Mereka sebenarnya bukan lebih baik juga, mereka lebih dulu. Nah tapi balik lagi, adakah tempat untuk kita? There's a time and place for everything, for everyone. Buka toko di Mangga 2 misalnya. Bukankah semuanya udah pada jualan baju? Be different. Karena selalu ada pelanggan di tempat. Ya, kita punya tempat di hati pelanggan kita sendiri nantinya. Tenang aja. Jadi diri sendiri itu perlu loh. Oke. Mungkin kalau terlalu banyak, mungkin kalau niru-niru untuk di-combine, misalnya melihat ini seperti ini, melihat itu seperti itu, terus kita gabungkan keduanya sama diri kita tuh gimana, itu orang lain akan ngeliat, oh dia tuh kayak gini ya, dia tuh menarik, gitu. Menurutku. Sebenarnya untuk peralatan itu kita nggak harus mulai dari yang keren, yang canggih-canggih gitu. Maksudnya mulai aja dulu dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa ya kita mulai. Dulu aku juga awal-awal pakai HP fotonya. Jadi mulai aja dengan apa yang kita punya, skill apa yang kita punya, alat apa. Kita nggak harus langsung punya yang canggih-canggih, itu nggak harus kita langsung punya kayak gitu. Yang penting kita mulai, kita bikin konten yang menarik, bermanfaat, dan unik. Lebih efektif dan lebih banyak mendapatkan klien make up-nya itu dari promosi di sosmed atau promosi manual seperti lewat selebgram. Sebelumnya, kalau di awal, promosi pasti dari mulut ke mulut. Aku pun make up klienku dari orang-orang terdekat, semisal teman sekolahku dulu, terus teman mainku, atau teman nongkrongku dulu tuh pokoknya siapa aja make upin. Mau bilang, bantu promosi dong, teman buat Instastory. Itu mulai itu dari mulut ke mulut, dari Instastory, baru mulai ke selebgram atau teman-temanku yang memiliki agak lumayan banyak nih followernya, aku minta tolong, boleh dong kolaborasi gitu. Lebih efektif dari selebgram sih, karena kan mereka udah punya follower yang lebih banyak ya, audiensnya juga banyak gitu. Sama aku waktu itu pernah paid promote juga di suatu akun apa ya waktu itu? Banyak sih aku paid promote, pokoknya supaya aku tuh dikenal dulu gitu awalnya. Perannya moderator di Facebook Gaming itu apa sih sebetulnya, dan apakah moderator di Facebook Gaming itu dibutuhkan atau tidak? Saya pribadi sangat membutuhkan mereka. Nah, di Facebook itu ada community manager, jadi mereka ini waktu kita live atau di page manapun, nggak cuma gaming, di si pemilik page bisa assign role, peran kepada orang-orang yang berpartisipasi aktif dalam page mereka. Nah, pekerjaan mereka ini sebenarnya tadi waktu Vera baru mau mulai ya kan, tolong komen yang pantas. Nah, oke, ini kalau di Facebook Gaming setiap hari, wah itu bacotnya parah, Vera. Disitulah moderator sangat dibutuhkan. Tapi saya sangat bersyukur moderator Oke Mudin Gaming bukan hanya ini, mereka bukan cuma kerjanya nge-ban, nge-mute orang, tapi mereka ngasih masukan. Jadi mereka udah saya anggap sebagai tim internal yang memberikan evaluasi sampai hari ini. Oke Mudin Gaming masih bisa terus berkarya. So, thank you. Bagaimana cara agar membuat diri kita lebih percaya diri untuk mengupload konten ke sosial media? Karena terkadang saya masih nggak percaya diri dan masih takut mendapatkan hate comment. Menurut saya bisa karena terbiasa, pede juga karena terbiasa. Awalnya saya juga orang yang insecure, parah insecure abis. Kayak bisa nggak ya dapat audiens kalau ngepost suatu konten, bisa nggak ya orang suka sama konten saya gitu. Terus ternyata semakin saya rajin, semakin saya continue, orang-orang pun melihatnya, oh memang ini di bidang make up, memang ini serius di bidang make up, mau mengarah ke hal ini. Jadi saya coba perlahan-lahan, orang lain melihat saya, oh jadi pedein aja, kayak cuek juga sih. Hater ada, pasti ada. Sebaik apapun kalian mainkan gamenya. Nah, disitulah makanya
kalau terlalu mengganggu secara personal, kadang-kadang offended juga, trigger gitu kan, kurang ajar ini komennya benar-benar kurang ajar, ban. Ada fitur ban kalau di Facebook Gaming. Hater ini kalau ini baru di dunia, Fer. Begitu banyaknya orang yang kita bisa cuekin, kalau gue kena banget kadang-kadang, terganggu serius. Agnes Mo itu sampai ke psikiater. Meskipun kita bilang cuekin aja, itu sama kayak masuk ke kandang nyamuk. Kalau nyamuknya 1-2 mah gatalnya dikit. Kalau 1000 nyamuknya bisa sakit juga. Akmo waktu itu dia podcast sama si Daniel Mananta. Dia bicara soal hater. Di situ baru saya bilang bener juga ya. Saya pernah sampai hampir ini loh, anxiety. Tiap hari gelisah gitu loh. Gelisah kayak ada orang mau datang ke depan rumah gitu. Tiap hari makan hate comment, ternyata berpengaruh. Nah, cuman bagaimanalah kalian bisa pakai fitur apapun buat memfilter komen kayak apa kayak, tapi haters gonna hate. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bahagia hidupnya, bukan tidak bahagia dengan konten kalian. Mereka tidak bahagia melihat kalian bahagia, itu dia. They have pain in their ass. Mereka pengen itu juga kalian rasakan, itulah hater. Entah dari mana datangnya. Artinya kalian sudah menjangkau banyak orang, ketemulah sama mereka. That's it.